Baik, langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Haidan Alkusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman semua selaku peserta debat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan untuk acara debat ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Topik yang kita akan bicarakan mengenai pernikahan dini. Saya Adelian Safitri dari kelas akuntansi 2A selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat hari ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat pendidikan kewarganegaraan dengan mosi pernikahan dini antara tim kontra dan tim pro saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri selama 1 menit oleh tiap perwakilannya, dimulai dari pro dan dilanjut dengan tim kontra. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haidan selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Yang saya hormati moderator dan yang saya banggakan tim pro dan tim kontra. Perkenalkan, nama saya Agni Rajabila Jakaria dari akuntansi 2A sebagai pembicara pertama dari tim pro. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari tim pro, yaitu Teh Adisti Aprilianti, Teh Cindy Aulia, Kang Muhammad Lukman, Teh Puspita Septriana, dan Teh Rida Nurajijah. Terima kasih. Baik, dilanjut kepada tim kontra untuk memperkenalkan tiap anggotanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haidan selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan juga teman-teman dari tim pro dan kontra yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jessica Gusmarani dari tim kontra beserta rekan-rekan saya dari tim kontra, yaitu ada Nurur Nurlita, Ari Wahyudi, dan juga Pirly Fitriani. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Yang selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan argumen-argumennya mengenai mosi pernikahan dini. Layar dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Moderator. Untuk pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas. Komplikasi hukum Islam atau KHI yang disebarluaskan melalui Inpres nomor 1 tahun 1991 pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun KHI dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Nikah dini itu sendiri disyariatkan dan sehat. Menikah dini bagi laki-laki yang telah mencapai usia balik tapi belum mencapai usia dewasa, hukumnya sunnah atau mandub. Indonesia merupakan urutan kedua penyumbang angka terbesar pernikahan dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Dan Indonesia sendiri terdapat 23% anak Indonesia melakukan pernikahan dini. Adapun dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi dan dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah. Oleh sebab itu, saya menyetujui akan adanya pernikahan dini. Baik, selanjutnya pembicara tim kontra saya persilahkan untuk menyampaikan argumen-argumennya mengenai mosi pernikahan dini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Saya tidak setuju dengan mosi mengenai pernikahan dini, sebab pernikahan dini sangat beresiko dengan tidak siapnya mental. Pernikahan dini akan berujung pada perceraian. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai pernikahan dini ini. Pernikahan dini ini bukan hanya karena nafsu semata, tapi mengenai kehidupan yang panjang dan berliku. Kesiapan ekonomi, mental, dan tujuan harus jelas. Banyak kasus pernikahan dini yang berujung dengan perceraian. Pernikahan dini juga mempunyai dampak secara fisik meliputi ekonomi rumah tangga karena pada usia remaja masih belum bisa menafkahi keluarganya sendiri. Sementara faktor ekonomi merupakan faktor mensejahterakan rumah tangga. Menurut peraturan undang-undang tentang pernikahan dini, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Terima kasih. Baik, untuk tim kontra, apakah sudah argumennya? Sudah. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan satu pertanyaan atas argumen lawan. Kepada tim pro, saya persilahkan menyampaikan pertanyaan kepada tim kontra. Tim pro? Oke, saya Aprilian dari tim pro mau menanyakan kepada tim kontra gitu. Bagaimana pandangan tim kontra mengenai maraknya anak remaja gitu yang salah pergaulan hingga melakukan seks bebas. Bukankah pernikahan dini menjadi solusi utama untuk kasus seperti ini? Terima kasih. Boleh kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari tim pro, apakah akan berdiskusi terlebih dahulu atau akan langsung dijawab? Baik, Teh Adel, izin diskusi terlebih dahulu ya. Boleh, saya beri waktu selama 2 menit untuk berdiskusi. Baik, izin menjawab terhadap kelompok kontra. Sebagian orang berpandangan seperti itu. Tapi menurut pandangan dari kelompok kontra itu tersendiri, ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan mengapa pernikahan dini ini tidak dapat dilakukan. Ada hal yang menjadi pertimbangan bahwa pernikahan dini ini sangat beresiko. Di antaranya, yang pertama, resiko penyakit seksual meningkat. Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 18 tahun akan lebih beresiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV. Hal ini juga dapat terjadi lantaran kurangnya pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman, sehingga penggunaan alat kontraversi pun masih sangat rendah. Alasan yang kedua yaitu resiko kekerasan seksual yang meningkat. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan dini cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Usia yang masih muda untuk menjalani rumah tangga seringkali membuat pasangan belum mampu berpikir dewasa. Kondisi emosionalnya pun belum stabil, sehingga banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut sebagai KDRT.
Yang ketiga, resiko kehamilan meningkat. Kita juga harus melihat dari faktor medis. Ibu dengan umur di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang lebih tinggi ketika melahirkan. Begitu juga dengan anaknya yang bisa memiliki kelainan atau mungkin bisa disebut dengan lahir prematur. Bayi juga bisa mengalami masalah tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya. Adapun alasan yang keempat yaitu resiko mengalami masalah psikologis. Tidak hanya berdampak fisik, gangguan mental dan psikis juga beresiko lebih tinggi terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin muda usia perempuan saat menikah, semakin tinggi resiko terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, depresi di kemudian hari. Yang kelima yaitu resiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas masa remaja perempuan itu tersendiri. Masa muda seharusnya dipenuhi oleh bermain, belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Mungkin dari tim kontra ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh dari tim kontra, apakah akan memperkuat argumennya untuk menjawab pertanyaan dari tim pro? Izin menambahkan. Pasangan yang menikah dini akan mengalami ketertinggalan dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh pernikahan yang dilakukannya. Efeknya, pengetahuan yang dimiliki pun akan terbatas karena terhambatnya proses pendidikan ini. Lalu yang tak kalah menakutkan adalah perceraian yang harus dihadapi oleh pasangan usia belia yang diakibatkan karena belum siapnya secara mental bagi mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan bukanlah hal yang mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi di dalamnya. Jadi di zaman ini banyak sekali maraknya janda-janda di bawah umur. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menjawab dari pertanyaan yang dipaparkan dari tim pro. Kepada tim pro, apakah sudah puas untuk jawaban yang sudah dipaparkan oleh tim kontra atau ada tanggapan dan sanggahan terlebih dahulu dari tim kontra akan jawaban dari tim kontra? Izin menyanggah. Boleh. Tadi kan yang kata tim kontra tuh bahwa kalau misalnya pernikahan dini itu akan mengakibatkan tadi kehamilannya kurang stabil gitu. Sedangkan menurut pro nih, memiliki energi untuk membesarkan anak tuh waktu mereka masih dini gitu. Membesarkan anak tuh membutuhkan energi yang besar gitu. Menjadi orang tua di usia muda juga memiliki banyak dampak positif gitu. Berupa energinya masih berada pada tingkatan tinggi ketika membesarkan anak. Usia yang masih muda pastinya identiklah dengan tingkat energi yang masih tinggi dan kondisi tubuhnya juga yang masih bugar dan juga sehat. Sehingga dapat menjadi modal yang cukup untuk membesarkan anak. Apakah tim pro ada tambahan? Izin menambahkan. Boleh Teh Cindy dahulu. Untuk masalah mental, justru dengan adanya pernikahan dini seiring dengan berjalannya waktu, mental serta perilaku seperti rasa tanggung jawab akan terbentuk dan memang harus ada arahan dari orang tua mereka. Izin menambahkan. Pernikahan dini juga kalau di dalam agama Islam gitu kayak menghindari dari zina gitu. Jadi biar kita tuh nggak berbuat zina dan tidak terjadi kayak kehamilan di luar nikah gitu. Jadi lebih baik solusinya dengan melakukan pernikahan dini gitu. Izin menambahkan juga, kalau dalam cakupan kedewasaan itu tidak bisa diukur dalam usia atau
tua atau mudanya seseorang. Karena kedewasaan itu adalah karakteristik dari setiap orang. Yang nikah muda juga atau nikah dini, bila kitanya dewasa kepikirannya, akan menjalankan pernikahan dengan baik. Dan untuk perceraian juga, yang dewasa banyak yang bercerai. Terima kasih. Izin menambahkan, boleh Teh Adel? Boleh. Tadi kan yang disebutkan oleh tim kontak kan bahwa kesuburan kehamilan gitu yang di saat pernikahan dini itu kan lebih rendah gitu. Jadi takutnya di saat melahirkan akan menyebabkan kondisi-kondisi yang kurang stabil lah atau kurang ini gitu. Tetapi kalau menurut saya nih, tingkatan kesuburan saat usia dini itu lebih tinggi gitu. Usia muda dengan kondisi tubuh yang masih bugar tentu juga pada tingkatan kesehatan yang baik gitu. Sehingga pasangan yang menikah dini memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi daripada yang sudah berusia lebih matang gitu. Dengan demikian juga peluangnya gitu untuk mendapatkan keturunan juga akan lebih mudah, daya tubuh mereka juga lebih baik gitu. Ya walaupun emang resikonya itu ada yang resiko kegagalan lah, atau resiko melahirkan tidak stabil atau gimana. Tapi dampak positif dari pernikahan dini itu ketika si wanitanya sedang mengandung itu tentu saja mereka tuh di saat punya anak, saat mendidik anak tuh tidak terlalu terburu-buru. Dan mereka juga melainkan dengan banyak pertimbangan akan kualitas pada pasangan masing-masing. Akan selalu ada risiko terhadap setiap pernikahan. Oleh karena itulah sebenarnya diperlukan komitmen gitu yang kuat antar kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan. Tidak penting gitu berapapun usia pasangan suami istri tersebut. Terima kasih. Baik, untuk tim kontra, apakah ada sanggahan untuk argumen-argumen yang telah disampaikan tadi oleh tim pro mengenai jawaban dari tim kontra? Baik, tak ada izin menyanggah. Pernikahan dini bukan hanya tentang kesuburan dan mendapatkan keturunan, tetapi nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan juga ayah. Dampaknya lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta. Banyak pengangguran di mana-mana dikarenakan usia pria belum menjadi angkatan kerja atau banyak perusahaan yang belum menerima anak-anak di bawah umur. Lalu tingginya insiden perkawinan anak di Indonesia pada akhirnya justru lebih banyak memunculkan implikasi yang negatif seperti kemiskinan. Bagi rumah tangga miskin, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi karena lazimnya setelah menikah. Lalu ada kebutuhan yang lain, kebutuhan pangan, sandang, dan papan menjadi tanggung jawab suami. Jika suami belum mempunyai usia yang matang dan kerja pun hanya serabutan dengan gaji yang tidak seberapa, jika sudah memiliki anak bisa sekolah, tetapi sang suami belum bisa mencukupi, itu akan mengakibatkan kemiskinan juga dan membuat susah juga. Dan akan meningkatkannya KDRT karena sang suami misalnya nih punya masalah, terus jadi dilampiasinya ke istri itu. Ya, terima kasih. Barangkali ada tim kontra yang ingin menambahkan, silakan. Sudah dicukupkan ya untuk pada sesi ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk tim kontra memberikan pertanyaan satu atas argumen lawan kepada tim pro. Tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada tim pro.
Baik, izinkan saya dari tim kontra untuk menyampaikan pertanyaannya yaitu, apakah dengan adanya pernikahan dini ini efektif untuk mengurangi pergaulan bebas? Seperti yang kita ketahui, ketika sudah dilangsungkan pernikahan dini pun masih banyak anak-anak muda yang melakukan pergaulan bebas. Terima kasih. Baik, untuk tim pro, apakah akan langsung dijawab atas pertanyaan dari tim kontra atau akan didiskusikan terlebih dahulu? Izin menjawab ya. Untuk pernikahan dini itu dalam Islam sangat efektif. Walaupun banyak pergaulan bebas di luar sana, karena pernikahan dini itu menjauhkan kita dari zina. Jadi, untuk anak-anak yang sekarang bergaul bebas, dianjurkan untuk pernikahan dini kalau dalam Islam. Dan adapun adat istiadat yang menjodohkan anak di usia dini. Apakah ada tambahan dari tim pro yang lainnya? Disilakan. Baik, untuk anggota tim pro lainnya, apakah ada tambahan untuk memperkuat argumen dari tim pro sendiri? Baik, mungkin itu saja ya dari argumen dari tim pro. Untuk tim baik, untuk kepada tim kontra, apakah sudah puas untuk jawaban yang sudah dipaparkan oleh tim pro atau ada tanggapan dan sanggahan terlebih dahulu dari tim kontra? Izin menyanggah. Boleh, Teh. Menurut pandangan beberapa ulama, menurut Imam Subromah, bahwa agama melarang pernikahan dini, yaitu pernikahan sebelum usia balik. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balik. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Kemudian, dokter spesialis kaidan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan mengatakan perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko. Sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid, ada dua dampak medis yang bertimbulkan oleh pernikahan usia dini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang sangat cepat. Padahal pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Terima kasih. Baik, untuk tim pro bagaimana? Apakah ada sanggahan terlebih dahulu untuk argumen yang tadi yang sudah dijelaskan oleh tim kontra? Izin menyanggah. Sebagai seorang muda yang mungkin tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yaitu zina dalam Islam, maka pernikahan dini hukumnya menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan syariat Islam. Baik, kepada untuk sesi pertanyaan dan sanggah menyanggah sudah selesai. Terakhir saya persilakan masing-masing tim menyampaikan kesimpulan dari mosi hari ini mengenai pernikahan dini, dimulai dari tim kontra lalu dilanjut oleh tim pro. Untuk tim kontra, waktu dan layar saya persilakan. Baik,
kesimpulannya tuh, jadi di sini kami tetap tidak setuju mengenai mosi pernikahan dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa batas usia menikah itu adalah 19 tahun. Pernikahan dini juga dapat beresiko diantaranya seperti penyakit seksual meningkat, resiko kekerasan seksual meningkat, resiko kehamilan meningkat, resiko mengalami masalah fisiologis, resiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Selain itu, resiko meningkatkan perceraian di Indonesia akan terus bertambah. Baik, cukup segitu aja kesimpulan dari tim kontra. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan kesimpulan mengenai mosi pernikahan dini. Baik, kesimpulan dari tim pro tetap setuju dengan adanya pernikahan dini. Karena pernikahan dini bukanlah hal yang buruk. Terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, budaya. Adapun dampak positif pernikahan dini adalah bahwa pasangan yang menikah tersebut akan lebih punya banyak kenangan bersama. Usia yang masih muda memungkinkan adanya kesempatan untuk melakukan berbagai hal bersama, sehingga dapat menciptakan memori tertentu yang berkesan dan bisa dikenang saat usia tua kelak. Pernikahan dini juga dapat menjauhkan dari zina dan terhindar dari pergaulan bebas, karena dulu pernah ada kasus hamil di luar nikah, dan dari segi ekonomi pernikahan dini juga menguntungkan, karena di saat sudah memiliki anak, maka di saat anak-anak membutuhkan biaya orang tua masih kuat mencari nafkah. Selain itu, dukungan dan masukan dari keluarga sekitar juga dapat membuat pernikahan itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Cukup sekian kesimpulan dari tim pro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sesi debat mengenai mosi pernikahan dini telah selesai dengan amat lancar. Saya Adelia Fitri selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang baik mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.